Halo teman-teman semua, selamat datang di acara Mulika Adbis dengan tema Elevate Your Career on FMCG Industry. Nah, seperti biasa nih, di MKA kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang hebat dan tentunya keren-keren. Dan yang paling pasti merupakan alumni dari Administrasi Bisnis Unpad. Nah, seperti biasa nih, aku kali ini lagi bareng Kak Mestika Herlin yang merupakan alumni Adbis angkatan 2012. Dan hari ini kita berdua bakal ngobrol-ngobrol nih tentang dunia setelah lulus dari Adbis. Oke. Tapi nih sebelumnya kan aku belum perkenalan nih. Lebih baik kalau aku perkenalan dulu kali ya. Oke, perkenalkan aku Agisna Satria Maulana dari Adbis 2021. Dan kali ini aku lagi bareng Kak Mestika Herlin. Boleh dong buat Kak Mestika untuk perkenalan diri dulu, Kak. Oke, halo. Panggilannya siapa tadi? Agis ya? Agis Kak ya, Kak. Oh ya, halo Agis. Kenalin, nama aku Mestika Herlin, tapi dipanggilnya kalau di kuliah dulu Imes, kalau dunia kerja Tika. Jadi aku setelah dunia kerja sampai sekarang dipanggilnya Tika gitu, biar nggak panjang ya, Kak Mestika gitu ya. Jadi namaku Tika. Aku alumni Adbis tahun 2012, terus ngambil konsentrasi SDM, dan sekarang aku kerja di PNG, udah mau 3 tahun. Salam kenal. Oke, salam kenal juga Kak Tika. Aku panggil Kak Tika aja gak apa-apa kan, Kak? Boleh, iya. Oke nih. Oke, Kak. Karena kita udah kenalan nih, mungkin karena aku kepo dengan pengalaman Kakak, aku mau langsung tanya-tanya Kakak aja kali ya, Kak. Boleh banget, boleh. Oke. Kalau boleh tahu nih, Kak, sekarang Kakak ini lagi sibuk apa, Kak? Aku saat ini ya seperti biasa ya, sehari-hari aku sibuk sama project-project di kantor aku. Jadi kalau di kantor aku itu khususnya posisi aku itu memang kita handle event gitu ya, jadi selalu berhubungan dengan event. Jadi sehari-hari ya aku akan sibuk sama ngurusin event gitu. Dan untuk bulan ini aku lagi ada ongoing sekitar 2-3 event sih gitu, untuk tim sales PNG. Oke, berarti sekarang Kakak emang lumayan sibuk juga kayak di event dan sales berarti Kak ya? Iya. Oke nih Kak. Mungkin aku mau nanya lagi nih Kak. Sekarang mungkin lebih ke dunia perkuliahan Kakak dulu ya Kak. Boleh. Oke. Mungkin nih Kak, bagaimana sih Kak pengalaman Kak waktu dulu saat menjalani perkuliahan di Adbis ini Kak? Aku tuh 2012 ya, jadi udah sekitar berapa tahun tuh? Udah 8 tahunan ya, udah lebih lah ya. Yang aku ingat kuliah di Adbis itu seru banget, terutama teman-temannya ya, teman-teman seangkatan, terus juga kakak tingkatnya itu juga orangnya seru-seru, terus juga materi-materi kuliahnya itu juga seru-seru banget tuh, karena emang relate banget sama yang aku suka gitu kan, tentang bisnis, tentang SDM, tentang marketing gitu ya, sangat relate dengan personal interest aku gitu. Terus juga dosennya juga baik-baik gitu ya, walaupun ada beberapa materi yang memang susah gitu ya, kayak mungkin statistik, akuntansi itu mungkin bagi sebagian orang itu cukup berat gitu. Tapi overall kuliah di Adbis tuh seru banget sih. Banyak banget pelajaran yang bisa diambil di Adbis. Oke, berarti dulu Kakak emang benar-benar merasa bahwa Adbis itu emang jurusan yang emang sesuai dengan Kakak berarti Kak ya? Iya, betul. Oke nih Kak, mungkin dulu Kak, waktu Kakak masih kuliah nih Kak, organisasi seperti apa sih Kak yang Kakak ikutin gitu Kak? Aku sebenarnya nggak terlalu yang ambisi pengen ikut organisasi yang pengen jadi ketua segala macam gitu ya. Aku tuh organisasi lebih ke pengen networking, pengen kenal-kenal sama orang-orang baru gitu ya. Jadi aku dulu cuman ya jadi anggota-anggota aja sih kebanyakan. Dan yang aku ingat itu aku organisasi ikut di acara yang buat ospek tuh ya. Buat ospek itu acara FISIP,
kemudian di profit, masih profit nggak sih namanya? Sekarang masih profit juga Kak? Profit ya, iya. Dia profit itu aku dulu bagian acara juga. Kemudian di Himabis itu aku jadi anggota Humas. Habis itu aku ada ikut HMI juga. Sama kalau untuk hobi dan olahraga aku pernah ikut capoeira gitu. Nggak banyak sih, cuman itu aja. Oke, berarti dulu Kakak kalau segitu Kak, sekarang tuh udah aktif banget mungkin Kak. Oh gitu. Nah, iya Kak. Oke, ternyata Kakak pengalamannya banyak juga ya Kak, dari segi organisasi, dari segi kepanitiaan-kepanitiaan yang ada di FISIP ya Kak. Iya, lebih nyari seru-serunya sih gitu. Kan temennya banyak gitu ya kalau ikut acara kayak gitu. Oke Kak. Oke nih Kak, karena tadi aku udah nanya-nanya seputar ADBIS nih Kak. Mungkin aku sekarang kepo juga nih Kak tentang pekerjaan Kakak yang berada di FMCG industry Kak. Kira-kira nih Kak, bagaimana sih Kak pengalaman Kakak selama belajar di FMCG industry ini Kak? Waduh, pengalaman ya. Pengalamannya sih yang jelas belajar banyak hal banget ya di dunia kerja gitu, nggak cuma di kantor aku yang sekarang. Jadi dunia kerja itu, khususnya di kantor aku sekarang di P&G, aku tuh belajar banget yang namanya mandiri, kemudian belajar leadership, belajar komunikasi, terus belajar belajar gimana kita atur stres kita, stress management. Kemudian lebih banyak belajar hal baru juga sih gitu. Jadi nggak cuma di kuliah doang nih yang kita selalu belajar, tapi dunia kerja juga kita dituntut untuk selalu belajar juga gitu. Oke, berarti banyak banget ya Kak pengalaman-pengalaman yang Kakak dapatkan Kak selama bekerja di ini Kak, di posisi FMCG industry ini Kak. Perjalanan karirnya Kak. Banyak banget sih, benar-benar dia bisa nge-build aku yang tadinya yang banyak takutnya, terus kayak nggak aktif, yang cenderung males kayak gitu. Nah di dunia kerja di posisi aku sekarang tuh benar-benar kayak nggak bisa kayak gitu. Aku harus aktif, aku harus mandiri, aku harus proaktif, harus belajar ini itu sebagainya gitu. Jadi aku pun juga secara nggak langsung ikut berubah juga gitu, jadi lebih baik, terus-terusan lebih baik kayak gitu. Oke, berarti pengalamannya emang bener-bener sangat bermanfaat ya Kak ya. Oke nih Kak. Oke, mungkin nih Kak, aku mau nanya lagi nih Kak, dan ini mungkin yang dikepoin sama teman-teman adbisian juga nih Kak. Kira-kira nih Kak, perjalanan karir Kakak untuk mencapai posisi tersebut nih Kak di industri FMCG ini seperti apa Kak? Oke. Mungkin aku cerita pengalaman pertama kali kerja kali ya, biar kebayang gitu kayak gimana. Jadi aku pertama kali lulus kuliah itu aku kerja ditawarin sama temen aku di perusahaan IT, itu sebagai business analyst. Itu sebentar banget, cuman 1,5 bulan, karena aku ngerasa nggak cocok dengan dunia kerja dan jam kerjanya yang harus ngikutin luar gitu ya. Akhirnya aku keluar dari perusahaan IT, aku mulai daftar-daftar ke pekerjaan yang ada kaitannya dengan SDM tuh, karena aku minatnya di konsentrasi SDM kan dulu. Nah, pertama kali pindah tuh, habis itu aku pindah ke manajemen trainee perusahaan Vivo Handphone, tahu ya? Tahu Kak. MT HR di Vivo itu sekitar hampir 2 tahun. Nah itu juga sebenarnya awalnya aku nggak pilih HR sih. Awalnya karena posisinya yang dibuka itu yang banyaknya itu marketing, jadi aku awalnya pilih marketing, cuman last minute aku ganti ke HR, yang dimana itu cuman ngambil 5 orang, terus aku masuk gitu kan. Akhirnya dari situlah pertama kali karir aku sebagai HR di Vivo itu. Hampir 2 tahun. Habis itu mulai tertantang buat cari challenge baru, aku lamar-lamar lagi dan dapat posisi senior HR di perusahaan media monitoring, kayak Nielsen gitu mungkin yang terkenal ya, tapi ini bukan Nielsen gitu. Itu aku sebagai senior HR kurang lebih 1 tahunan deh, kalau nggak salah 1 tahun berapa bulan lah gitu. Nah,
1 tahun 1 bulan itu aku mulai cari-cari lagi tuh kira-kira perusahaan apa ya gitu yang kira-kira bisa aku terus naik lagi terus gitu ya. Akhirnya aku mulai cari-cari, iseng-iseng aku lamar di PNG. Walaupun waktu itu PNG sebenarnya buka lamarannya tuh kayak bukan HR gitu ya. Waktu itu dia bukanya apa ya, sales apalah gitu ya, pokoknya tentang sales gitu, dan aku sebenarnya nggak yakin juga aku cocok gitu ya, karena aku nggak ada background sales, nggak ada pengalaman dan sebagainya. Aku iseng aja lamar, ikutin tesnya, ternyata pas aku di interview segala macam lolos. Di offer letternya itu ternyata lucunya di offer letternya tuh aku di offer ke posisi yang ada HR-nya gitu. Jadi sebenarnya lebih ke kayak beruntung juga gitu ya, kita coba-coba ternyata malah dapat opportunity juga di situ gitu. Nah, dapatlah posisi yang si capability coordinator ini gitu. Nah, ini tuh under sales, tapi sebenarnya pekerjaannya itu teknisnya lebih mirip ke HR sih, lebih kayak ke talent management gitulah, talent management tapi khusus untuk tim sales gitu. Nah, akhirnya aku mulai kerja di PNG dan ternyata betah ya, aku udah hampir 3 tahun di PNG ini, dan memang ya nggak salah lah gitu, perusahaan besar juga ternyata memang bagus juga untuk perkembangan diri gitu di situ. Gitu. Oke, berarti yang aku tangkap kakak ini dari banyaknya perusahaan-perusahaan yang telah kakak bekerja, berarti kakak paling nyaman di PNG berarti kak, bisa dibilang seperti itu kak? Iya, karena kan belum pindah lagi. Oke kak, semoga betah-betah ya kak ya. Amin. Oke nih kak, aku jadi punya titipan pertanyaan nih kak dari teman-teman Adbisia nih kak. Kira-kira nih kak, untuk posisi kakak ini kak di perusahaan yang kan kakak sekarang di sales kayak. Nah, untuk range pendapatan sales di sebuah perusahaan itu kira-kira pendapatannya sebagaimana ya kak ya? Aku mungkin nggak mention exact angka ya, tapi di ini aja, di kisi-kisi aja. Takut dimarahin HR-ku juga. Jadi kalau di PNG itu untuk posisi aku ini rentangnya itu sekitar belasan sampai puluhan ya, tergantung dari experience sama negosiasi juga pas di awal gitu. Kalau pengalaman aku sih dulu aku kan dulu suka ada ya kalau lamar-lamar kerja ekspektasi berapa gitu kan. Nah, aku dikasihnya persis yang pas aku tulis itu gitu. Jadi ya bisa beda-beda tiap orang gitu, tergantung experience-nya juga, sama negosiasi sama HR-nya gimana gitu. Oke, terima kasih ya kak, udah menjawab nih kak. Dan itu mungkin buat teman-teman Adbisia nih yang penasaran dan kepo sama range pendapatan, nah boleh banget tuh dipikir-pikir ulang tuh, kira-kira nanti kerja mau kemana dan di mana. Oke nih kak, mungkin aku mau nanya lagi nih kak. Kan kita ketahui bahwa perusahaan PNG kan merupakan perusahaan yang sudah dibilang internasional gitu kak. Nah kak, kira-kira nih kak, iklim dan budaya kerjaan di PNG itu seperti apa sih kak? Waduh, iklim dan budaya pekerjaannya di PNG itu aku sebenarnya salut sih sama PNG ini, benar-benar kayak positif culture banget gitu yang dibawa sama PNG ini. Jadi dia itu yang selalu selalu diomongin gitu ya di kantor itu sama presidennya, bahwa adalah karyawan itu nomor 1 prioritas PNG. Jadi apapun tentang karyawan itu pasti akan diprioritaskan gitu, entah itu safety-nya, entah itu kebahagiaannya, salary segala macam, itu prioritas pertama adalah karyawan gitu. Kemudian gimana PNG bisa membuat karyawannya senyaman mungkin gitu. Kemudian apalagi ya, culture lain itu mungkin diversity kali ya, diversity-nya itu strong banget. Contohnya itu misalkan yang disabilitas itu kita juga hire, jadi walaupun disable, dia tetap bisa kerja di PNG gitu. Entah kamu dari suku mana, entah dari daerah mana, asalkan kamu qualified, itu kamu bisa kerja di PNG gitu. Kemudian habis itu juga yang paling unik tuh di PNG itu adalah personal career aspiration gitu. Jadi setiap orang itu, PNG paham setiap orang tuh berbeda gitu, keinginannya berbeda-beda.
Jadi setiap orang tuh berhak dia pengen membawa karirnya kemana gitu. Dan itu bisa di planningkan, bisa diomongin sama manajernya, dia pengen karirnya seperti apa, gimana caranya, dan by kapan itu bisa tercapai kayak gitu. Jadi di PNG itu benar-benar kayak misalkan contohnya nih, aku kan sekarang di sales gitu ya. Terus misalkan aku kerja berapa lama, aku kenal sama sana sini, terus aku tertarik misalkan di divisi finance gitu misalkan ya. Terus nanti aku ternyata aku bilang ke manajerku, oh aku tertarik di finance gitu. Bisa nggak aku pindah ke finance kayak gitu. Jadi itu bisa gitu di PNG. Itu tidak menutup kemungkinan gitu ya. Nah, cuman nggak sekedar kita langsung pindah gitu, tapi kita disiapin dulu nih gimana caranya supaya kita prepare dan siap buat pindah ke finance, misalkan kayak gitu. Jadi benar-benar itu menurut aku culture yang mungkin nggak semua perusahaan punya gitu ya. Dan itu aku cukup amazed juga sih dengan budaya yang seperti itu. Sama yang terakhir, yang tadi aku sempat mention, budaya positif vibes-nya itu yang paling berasa banget sih di PNG. Jadi apapun itu selalu kita bawanya positif gitu. Entah itu ada masalah, ada misalkan walaupun misalkan masalah besar gitu ya, tapi kita tuh selalu ambil positifnya gitu. Gimana cara solusinya? Gimana supaya kamu learn dari kesalahan itu kayak gitu sih. Nah itu sih yang menurut aku culture yang bisa aku ceritain ke teman-teman gitu di PNG seperti apa. Oke, berarti iklim dan budaya di PNG itu emang sangat positif ya Kak ya, seperti itu Kak. Betul. Oke nih Kak, aku mau nanya lagi nih Kak. Kan Kakak bekerja di industri FMCG PNG nih Kak. Kira-kira nih Kak, kemampuan dan skill apa sih Kak yang emang benar-benar dibutuhin Kak di industri ini Kak? Sepengalaman aku ya di PNG ini sebenarnya lebih ke skill-skill yang basic sih, bukan yang harus bisa spesifik, tapi lebih kayak komunikasi, terus leadership, kemudian growth mindset gitu. Growth mindset tuh lebih ke kayak selalu pengen belajar hal baru gitulah, jadi nggak saklek. Kita punya open minded lah gitu, bahasa mungkin sekarang ya, open minded. Kemudian responsible, sama yang terakhir adalah selalu ada keinginan untuk belajar terus gitu. Nah itu penting banget sih, bukan hanya untuk di PNG tapi untuk di semua perusahaan. Itu skill yang kira-kira itu harus basic kita punya lah gitu, menurutku. Oke, berarti skill sendiri lebih ke skill basic yang emang semua orang harus punya ya Kak ya, untuk bekerja dimanapun intinya Kak, seperti itu Kak. Betul, iya. Oke nih Kak, aku kepo lagi nih Kak, kira-kira mata kuliah di ATBIS ini menunjang nggak sih Kak untuk pekerjaan Kakak sekarang menjadi seorang sales Kak? Dibilang menunjang sih sebenarnya nggak terlalu ya, maksudnya mata kuliah ATBIS ya? Iya Kak, mata kuliah ATBIS Kak. Mata kuliahnya sih sebenarnya maybe ya, bisa dibilang maybe. Cuman yang paling bermanfaat itu adalah pas konsentrasi aku sih. Aku kan konsentrasinya SDM gitu, dan itu yang mengarahkan aku untuk menemukan karir aku mau kemana gitu. Jadi saran aku buat teman-teman yang sekarang mungkin belum ambil penjurusan, kalian harus pikirin baik-baik nanti kalian ke depannya mau konsentrasi di mana, dan kalian ya kalau bisa konsisten di situ, karena nanti ya yang akan berhubungan sama kerjaan kalian tuh ya si konsentrasi kalian itu gitu. Karena kan nggak mungkin misalkan kalian misalkan kalian ngambil SDM tapi nanti kerjanya di finance, ya bisa-bisa aja sih, cuman kan ilmunya jadi nggak pakai gitu ya, gitu sih. Oke, berarti itu balik lagi ke bagaimana konsentrasi kita berarti kayak dalam menunjang ilmu berarti kayak. Iya, kalau menunjang sih lebih di konsentrasinya yang menunjang ya, karena yang lain general. Oke, aku mungkin mau nanya lagi nih Kak, kira-kira ada gak sih Kak tips dan trik dari Kakak nih agar mahasiswa ATBIS itu Kak mudah diterima nih Kak di perusahaan FMCG gitu Kak? Ada gak kira-kira Kak? Oh, tentu ada. Tips and triknya paling yang pertama, know your value. Jadi kalian harus tahu kalian kelebihannya apa,
dan harus bisa asah itu juga kemampuan kalian. Kemudian yang kedua itu don't underestimate yourself, karena seperti aku yang tadinya coba-coba ternyata keterima gitu ya kan. Jadi ya who knows gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah usaha itu nggak akan mengkhianati hasilnya. Jadi kalau kalian berusaha, pasti kalian akan dapetin hasil yang setimpal juga gitu. Jadi kalian usaha terus supaya bisa capai apa yang kalian inginkan. Kemudian untuk yang nanti spesifik ingin cari kerja gitu ya, bukan wirausaha atau kerjaan lainnya, tips dari aku itu, karena aku dulu sebagai HR ya, yaitu eye-catching CV. Jadi CV kalian itu harus sebisa mungkin nggak perlu panjang-panjang, nggak perlu banyak-banyak, yang penting semua di-highlight tuh di situ. Kalian punya kemampuan apa, portofolionya apa, itu semua harus di-mention di CV kalian, dan gimana supaya penampilannya itu menarik di perhatian si para yang pencari talent ini gitu di dunia kerja gitu. Dan yang terakhir adalah latihan interview. Itu wajib banget sih kalau mau cari kerja, latihan interview, especially bahasa Inggris, karena di mana-mana sekarang udah pakai bahasa Inggris interview, jadi harus terbiasa. Apalagi untuk di FMCG, kebanyakan kan multinational company, jadi semuanya itu pasti pakai bahasa Inggris gitu ya, entah interview, entah juga nanti day to day pekerjaannya itu bahasa Inggris akan sangat kepake banget gitu. Tips buat teman-teman mungkin itu ya, dan yang terakhir mungkin jangan menyerah gitu. Tetap semangat, jangan menyerah. Oke, terima kasih Kak atas tips and trick. Dan aku juga nih buat teman-teman Adbisian, boleh, karena udah mendengar tips and tricks dari kakak ini, berarti nanti teman-teman boleh untuk mengaplikasikannya. Bener gak Kak? Betul banget. Apalagi masih angkatan baru ya. Iya Kak. Iya, masih semangatnya itu ya. Oke, mungkin nih Kak, ini menjadi pertanyaan terakhir aku nih Kak. Boleh dong Kak, aku mau minta closing statement dari Kakak nih. Kira-kira ada nggak Kak pesan yang ingin disampaikan untuk seluruh mahasiswa-mahasiswa Adbis nih Kak? Oke, mungkin kalau dari aku, terima kasih. Sebelumnya aku terima kasih dulu ya karena mau di close. Terima kasih udah undang aku buat sharing-sharing ke teman-teman Adbis semuanya. Aku senang banget kalau bisa membantu dan menginspirasi teman-teman semua. Pesan dari aku, semoga kuliah kalian lancar, semangat terus, jangan menyerah, dan jangan sia-siain masa-masa emas kuliah kalian. Karena masa kuliah kalian ini adalah masa-masa di mana kalian gali ilmu sebanyak-banyaknya, terus juga dapetin pengalaman sebanyak-banyaknya juga nih, supaya nanti kalian ke depannya bisa mencapai cita-cita kalian di masa mendatang kalian nanti. Entah itu kalian mau jadi karyawan, atau mungkin jadi wirausaha, atau mungkin zaman sekarang influencer, atau apapun gitu ya, I don't know. Yaitu cari ilmu sebanyak-banyaknya, aplikasikan sebanyak-banyaknya di dunia kuliah. Itu jangan jadi males-malesan lah. Kalau bisa apapun ada kesempatan kalian coba gitu, mumpung masih kuliah. Yeah. Oke, terima kasih nih Kak atas closing statement-nya Kak. Oke, mungkin teman-teman Adbisian semua, tadi adalah closing statement dari pertanyaan terakhir dari Katika, dan aku juga ingin mengucapkan terima kasih banyak buat Katika karena udah sharing-sharing tentang pengalaman yang pastinya bakal berguna banget untuk aku dan teman-teman Adbis semua. Dan dan mungkin nih Kak, semoga kita bisa bertemu nih Kak di lain waktu Kak. Amin. Oke. Makasih banget ya udah invite aku juga. Aku senang banget jujur bisa sharing-sharing juga sama teman-teman, dan flashback lagi dunia kuliah tuh dulu kayak gimana gitu. Oke Kak, siap Kak. Oke, mungkin nih Kak, aku juga ingin berterima kasih buat teman-teman yang udah nonton, dan mungkin kayaknya cukup deh Kak dari kita. Semoga info-info dari Katika ini dapat bermanfaat. Dan buat teman-teman, sampai jumpa di Mulih ke Adbis berikutnya. Bye-bye.